Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku inginkan Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba
Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita berharap pagi ini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pekerjaan kita ataupun aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita bersama-sama untuk mengawali, untuk merenungkan sejenak firman Tuhan, supaya apa yang kita renungkan itu memberkati kita sepanjang hari ini. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7, kita baca bersama-sama yang dikatakan dengan firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan baca sekali lagi firman Tuhan ini yang dikatakan dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dicatat oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dan bukan tanpa alasan. Dia memiliki alasan yang kuat untuk dia catat ini, dia kirimkan ini kepada jemaat di Kolose untuk menasehati orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
yang ada di Kolose. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mendengar bahwa jemaat yang ada di Kolose itu mereka terganggu dengan ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang ada di luar kekristenan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Kolose pasal 2 ayat 8 dikatakan di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menasehati jemaat yang ada di Kolose ini supaya mereka berhati-hati menghadapi ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat palsu, dan roh-roh dunia yang tidak menuruti Kristus. Inilah yang membuat iman percaya jemaat di Kolose sangat tergoncang. Di mana pada saat itu jemaat di Kolose baru saja percaya pada Kristus, yang dikatakan baru bertobat, percaya kepada Kristus, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus hadir untuk menasehati jemaat di Kolose yang sudah menerima Kristus supaya mereka berhati-hati dan tetap percaya, tetap berakar di dalam Yesus Kristus. Tetap berakar di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus memberi sebuah contoh terhadap jemaat di Kolose yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan, disamakan seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, yang tak tergoncangkan. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, dengan nasihat yang disampaikan kepada Kolose, begitupun kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan untuk pagi hari ini. Paulus menasihati kita kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, kepada semua orang yang beriman kepada Tuhan, untuk berakar di dalam Kristus. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku, akar bagi sebuah pohon itu sangat penting. Akar sebuah pohon untuk memberi kekuatan sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah roboh. Akar akan memberikan kekuatan kepada pohon itu. Dan akar itu juga akan menyerap sari-sari makanan yang ada dalam tanah untuk memberikan makanan kepada pohon itu sendiri. Sehingga pohon itu menjadi hidup, bertumbuh, dan daunnya lebat. Dan bahkan ketika pohon itu pohon yang berbuah, buahnya pasti ada. Dan juga akar itu untuk menyerap air yang ada di dalam tanah untuk pohon itu sendiri. Sehingga pohon itu hidup, bertumbuh, lebih subur lagi. Saudara dikasihi Tuhan, dan memiliki kekuatan. Kokoh, tidak mudah roboh, tidak mudah goncang, tidak mudah digoncangkan oleh angin apapun itu. Sekalipun angin yang kuat, pohon itu pasti kuat, saudara dikasihi Tuhan. Karena kekuatan pohon itu terletak pada akarnya. Semakin akarnya semakin dalam ke dalam tanah, dia semakin kuat dan tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Paulus juga menasihati kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku, sekali lagi pagi hari ini Paulus sampaikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, yang dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku, ketika hidup kita berakar dalam Yesus Kristus, ketika hidup kita tanamkan di dalam Yesus Kristus, kita pasti mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang tidak mudah roboh, kekuatan yang tidak mudah digoncangkan, karena kita memiliki perlindungan yang kuat
dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin badai apapun itu, atau digoncangkan oleh apapun itu, atau angin apapun yang menerpa pohon itu tetap kuat karena dia berakar di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki akar yang kuat di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 12 ayat 3, Amsal pasal 12 ayat 3, dikatakan di sana, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Sekali dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kebenaran itu kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berakar di dalam Dia, kita tidak mudah diombang-ambingkan apapun, kita tidak mudah diombang-ambingkan angin yang begitu kencang atau apapun itu, kita tetap berdiri tegak, kita tetap bertumbuh, kita tetap berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus berakar yang kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, maka kita akan mudah goyah, kita akan mudah roboh, kita akan mudah ditiup angin apapun itu. Angin badai, filsafat kosong dan palsu menurut ajaran Tuhan, turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Sekali lagi dikatakan, ketika angin badai yang dikatakan filsafat kosong itu dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Saudara dikasih Tuhan, jika kita berakar dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Maka Tuhan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Berkat kita buah yang manis. Artinya Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, jadikanlah akar kita itu, hidupmu itu dekat kepada Tuhan, tertanam di dalam Yesus Kristus, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kekuatan yang Dia sediakan bagi kita untuk kita bisa menghadapi apapun yang kita hadapi, sekalipun dikatakan ada roh-roh dunia yang tidak menuruti Kristus untuk datang, mungkin menerpa kita, mungkin menggoncangkan kita, tetapi kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika kita berakar di dalam Yesus Kristus, kita pasti berbuah. Saudaraku, yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saudaraku, artinya ketika kita berakar dalam Yesus Tuhan Kristus, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Menurut kekayaannya tentunya, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ingat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sesuatu yang dikasih Tuhan, ketika kita berakar dalam Tuhan, kita akan diberikan kapasitas untuk diberkati dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amsal pasal 12 ayat 12 dikatakan di sana, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil, mendatangkan berkat, keberhasilan. Ketika kita berakar dalam Kristus Tuhan kita, kita pasti
berhasil, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, pagi hari ini kita bersyukur, kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang gagah perkasa, yang terus memegang kendali hidup kita. Akar kita tanamkan di dalam Yesus Kristus, atau kehidupan kita tanamkan di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita tanamkan kehidupan kita dalam Yesus Kristus, kita akan tumbuh, kita akan berbuah, dan buah yang Tuhan berikan kepada kita akan kita nikmati, dan orang lain pun bisa menikmati buah itu dari kehidupan kita yang berakar di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus sampaikan kepada kita untuk berakar dalam Kristus Tuhan kita dan bertumbuh dalam Kristus. Sebab Kristus merindukan kita untuk bertumbuh semakin kuat, semakin dahsyat, semakin dewasa dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, jadilah, berakarlah di dalam Yesus Kristus. Niscaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya pesankan kepada kita semua jemaat Tuhan, ayo kita berakar, tanamkan akar kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan kami menikmati kebaikan Tuhan itu dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bertumbuh di dalam Yesus Kristus ketika hidup kami tanamkan di dalam Yesus Kristus. Ketika kami boleh menanamkan hidup kami akan muncul dan membawa berkat yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini ketika kami melakukan aktivitas kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Melindungi kami sepanjang hari, kami pasti berhasil bersama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, berkati kami dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.